Assalamualaikum soleh dan soleha semua. Apa kabar nih di rumah? Semoga soleh dan soleha selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, alhamdulillah hari ini Ustazah Rida kembali menemani soleh dan soleha semua belajar pendidikan agama Islam. Nah, pelajaran yang kemarin kita sudah menyelesaikannya yaitu tentang bab 2 yang membahas tentang beriman kepada kitab Allah. Kita kemarin sudah ulangan harian kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab 3 tentang Asmaul Husna. Ya, seperti yang sudah soleh dan soleha ketahui adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menunjukkan keagungan Allah dengan segala sifatnya yang mulia. Jumlah nama-nama Allah yang diajarkan kepada kita ada 99 nama. Jika soleh dan soleha ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup, maka Ustazah sarankan renungilah makna-makna yang ada di dalam kandungan Asmaul Husna ini atau ke-99 nama ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang nama Allah, yaitu adalah Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Langsung kita masuk yang pertama, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit, yang artinya adalah maha menghidupkan dan maha mematikan. Silakan soleh dan soleha buka buku pendidikan agama Islamnya halaman 38 ya. Di sana ada cerita Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Silakan soleh dan soleha baca dan silakan ambil hikmah dari kisah tersebut. Nah, kemudian sekarang kita langsung masuk kepada pengertian dari Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan dan Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat 26, yang artinya Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Mudah bagi Allah menghidupkan dan mematikan. Kita harus memahami bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, tinggal menunggu waktu ketetapannya masing-masing. Dimanapun kita berada, pasti kita jika sudah pada waktunya maka akan menemui yang namanya kematian, sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 78 yang artinya dimanapun kamu berada kematian akan mendapatkanmu meskipun kamu berada di dalam banteng yang tinggi dan kokoh. Karena setiap yang dihidupkan Allah maka juga pasti akan menemukan kematian. Nah, soleh dan soleha berbicara tentang hidup dan mati, yang paling penting bagi kita yang mencita-citakan untuk menjadi orang yang soleh dan soleha itu adalah memiliki hati yang hidup dan jauh dari kata hati yang mati. Oleh karena itu, kita harus sering-sering mencek hati kita apakah termasuk dari hati yang mati atau hati yang hidup. Nah, ciri-cirinya adalah jika soleh dan soleha rajin belajar, rajin mengaji dan patuh kepada orang tua, dan juga ketika mendengar azan langsung menyegerakan sholat, itu artinya soleh dan soleha termasuk dari hati-hati yang hidup. Sedangkan kalau soleh soleha malas belajar dan membantah orang tua, maka adalah termasuk hati yang mati. Namun soleh dan soleha jangan khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu untuk manusia agar berbuat lebih baik lagi. Oleh karena itu, jika saat ini belum termasuk dari kategori hati yang hidup, maka berusahalah untuk menghidupkan hati. Caranya adalah dengan memperbanyak belajar ilmu, khususnya ilmu agama, dan jangan lupa untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, hati kita semua akan menjadi hidup dan selalu semangat mengerjakan amal kebaikan demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu Al-Hayy dan Al-Qayyum, yang artinya Allah maha hidup dan Allah maha mengurus. Nah, ada cerita lagi nih, yaitu cerita tentang Nabi Muhammad berdialog dengan salah satu utusan dari kaum Quraisy yang bernama Amir bin Tufail. Silakan soleh dan soleha baca ya, halaman 40. Dan setelah itu silakan soleh dan soleha ambil pelajaran dari kisah tersebut. Nah, kemudian masuk kepada pengertian Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayy artinya Allah maha hidup. Hidupnya
tidak ada permulaan, dan akan tetap hidup kekal untuk selama-lamanya. Beda dengan makhluk yang hidupnya ada awal dan akhir. Nah, kemudian Al-Qayyum artinya Allah Maha mengurus makhluknya, menjaganya, dan memberikan apa yang ia butuhkan oleh makhluk-makhluknya. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Selain mengurus makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengurus alam semesta ini. Pernahkah soleh dan soleha berpikir, mengapa jumlah planet yang banyak di angkasa itu tidak bertabrakan, sedangkan pesawat di udara ada yang bertabrakan? Jawabannya karena yang mengendalikan planet adalah Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus, sedangkan pesawat dikendalikan oleh pilot dan petugas pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Control, yang mana adalah di bawah aturan manusia yang penuh dengan salah dan khilaf. Nah, jika soleh dan soleha sudah yakin Allah Maha Hidup dan Maha Mengurus, maka jangan segan-seganlah untuk selalu meminta kepada Allah, untuk selalu menggantungkan diri kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada kita kecuali dengan izin Allah. Apapun yang kita hadapi, pastikan untuk selalu bergantung dan meminta hanya kepada Allah. Ialah Dia yang dapat mengabulkan segala harapan kita. Nah, jika soleh dan soleh ingin dimudahkan dalam ujian dan mendapatkan hasil yang maksimal, mintalah dengan tulus kepada Allah. Karena segala urusan kita ada di tangan Allah, dan insya Allah akan dimudahkan dan akan diberikan Allah hasil yang terbaik. Sesuai dengan surah Al-Furqan ayat 58. Bertakwalah kepada Allah yang hidup dan kekal serta tidak akan mati. Nah, sekarang soleh dan soleha bisa dilihat pojok atas halaman 44. Di sana ada doa Nabi ketika menghadapi kesulitan. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Mengurusi, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Ahadu. Pengertian Al-Ahadu adalah Allah Maha Esa. Nama Allah yang mulia ini mengajarkan ketauhidan yang murni kepada Allah. Allah itu esa, artinya tidak terbilang dan tidak memiliki sifat-sifat fisik. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang mampu menandingi zatnya, sifatnya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, sekarang bukti Allah itu Maha Esa. Soleh dan soleha pernah nggak tahu tentang salah satu game yang namanya adalah Clash of Gods, yang mana artinya adalah pertengkaran antar dewa-dewa. Nah, bayangkan jika Tuhan itu banyak, maka akan ada terjadi pertengkaran atau pertarungan antara dewa-dewa. Nah, mengapa kita saat ini hidupnya tenang dan tentram saja? Karena ini membuktikan bahwa Tuhan kita hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 22. Yang artinya, sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah, pemilik arsy dari yang mereka sifatkan. Nah,
Itulah tadi yang kita bahas tentang berapa dari 99 nama Allah atau Asmaul Husna, yang mana tadi kita sudah membahas tentang Al-Muhyi dan Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Ahadu. Nah, soleh dan soleha, yuk kita menghafal 99 nama Asmaul Husna, karena di dalam buku Soleh dan Soleha halaman 45 itu dikatakan bahwa siapa yang menghafal, mengimani, dan beribadah sesuai dengan tuntunannya, dia akan masuk dalam surga. Nah, ini adalah salah satu hadis Nabi. Jadi yuk kita hafal dan mengimaninya agar kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Oke, soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Ustazah berharap pelajaran ini bermanfaat untuk soleh dan soleha semua, bukan hanya untuk menjawab soal ulangan, tetapi juga untuk kehidupan soleh dan soleha baik saat ini maupun akan datang nanti. Amin ya robbal alamin. Ustazah mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang ada di dalam video ini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.